Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Saya dari kelas 1F D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga. Di sini guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik, maka saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas dan uji regresi linier dan korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas dan uji regresi linier dan korelasi menggunakan bantuan aplikasi SPSS, saya akan sedikit menyinggung mengenai materi uji normalitas dan uji regresi linier dan korelasi. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah bagian dari uji asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dikarenakan model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya ada uji regresi linier dan korelasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Bentuk normal dari persamaan regresi linier sederhana ini yakni Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel tergantung, dan X adalah variabel independen atau variabel bebas. Lalu A adalah konstanta dan B adalah koefisien X. Jadi, semisal kita memiliki data lama pengerjaan proyek dengan dua variabel, yaitu jumlah karyawan terhadap waktu pengerjaan sebagai berikut, di mana jumlah karyawannya adalah variabel X atau variabel independen atau variabel bebas. Lalu untuk waktu pengerjaannya ini adalah variabel Y atau variabel dependen atau variabel tergantung. Maka, berdasarkan dari data di atas, lakukan yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji regresi linier dan korelasi menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Maka, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita akan menyalin data dari Excel, kita salin datanya, dan kita tempel di SPSS di data view. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan 0 di belakang koma ini, kita bisa mengeditnya di variabel view. Dimulai dari mengedit name-nya ini, kita ganti dengan X dan Y. Lalu untuk kolom desimal, kita akan menggantinya menjadi 0 untuk menghilangkan angka di belakang koma. Dilanjut dengan kolom label ini kita isi dengan sesuai data, dimana untuk
variabel X-nya adalah jumlah karyawan. Dan untuk variabel Y adalah waktu. Kemudian kita kembali ke data view dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Caranya dengan analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, di sini untuk jumlah karyawan, karena dia adalah variabel X atau variabel bebas, kita akan menaruh di independen. Dan untuk waktu, karena dia adalah variabel Y atau variabel tergantung, kita akan menaruhnya di dependen. Lalu kita klik save. Lalu kita klik di sini di standardize, kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini hasilnya. Tidak usah disimpan, kita klik no. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik lagi analyze, lalu non-parametric test, kita klik yang ini, revisi dialog, lalu one sample case. Nah, kita pilih yang unstandard case. Klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Maka dari sini, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikasi ini adalah 0,200, di mana nilai signifikasinya ini lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual bersifat normal. Setelah kita melakukan uji normalitas dan hasilnya adalah normal, maka selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier dan korelasi. Pertama, kita akan membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyalin datanya dari Excel. Kita salin terlebih dahulu datanya dan kita tempel di SPSS, yakni di data view. Di sini kita tempel datanya. Lalu kita akan mengedit dengan klik variable view. Untuk kolom name kita ganti dengan X dan Y. Lalu untuk kolom desimal kita ganti dengan 0 untuk menghilangkan angka di belakang koma. Untuk kolom label kita isi sesuai dengan nama datanya, seperti pada variabel X adalah jumlah karyawan. Dan untuk variabel Y adalah waktu. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini kita lanjut ke analyze, kemudian regression, dan linear. Untuk jumlah karyawan, karena dia adalah variabel X atau variabel bebas, kita akan menaruhnya di independen. Lalu untuk waktu, karena dia adalah variabel Y atau variabel tergantung, maka kita akan menaruhnya di dependen.
lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji regresi linear. Kemudian kita kembali di sini dan kita akan melakukan tahap selanjutnya, yakni uji korelasi dengan cara kita klik analyze, kemudian correlate dan beverage. Kemudian kita pindah keduanya di sini, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji korelasi, uji regresi, linear, dan korelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setiap dari tabel yang ada di sini. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada ini tabel regressionnya dari output bagian pertama yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel jumlah karyawan sebagai variabel independen dan waktu sebagai variabel dependen. Lalu untuk metode yang digunakan adalah metode enter, yang artinya semua variabel yang diminta dimasukkan ke dalam model secara serentak. Lalu model summary atau output bagian kedua menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi hubungan, yaitu sebesar 0,932. Dari output tersebut juga diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,869 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, yakni jumlah karyawan, terhadap variabel terikat, yakni waktu, adalah sebesar 86,9%. Dilanjut dengan tabel yang kolom yang di sebelahnya sebesar 0,843 yang menyesuaikan dari nilai R-square untuk jumlah variabel dalam model. Lalu yang kolom terakhir adalah kesalahan standar estimasinya sebesar 3,292 yang menunjukkan seberapa jauh observasi sebenarnya dari garis regresi rata-rata. Dilanjut untuk output yang ketiga, yakni tabel ANOVA. Dapat diketahui bahwa jumlah kuadrat regresi adalah 359,253 dengan derajat kebebasannya adalah 1 dan jumlah kuadrat residual adalah 54,176 dengan derajat kebebasannya adalah 5. Dan untuk total jumlah kuadrat adalah 413,429. Kemudian dilanjut dengan nilai F-nya 33,156 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel waktu, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel jumlah karyawan terhadap variabel waktu. Selanjutnya untuk output bagian keempat atau koefisien, dapat diketahui bahwa nilai konstan sebesar 39,048, sedangkan untuk nilai jumlah karyawan sebesar negatif 0,846. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A min BX dengan Y sama dengan A-nya 39,048 min 0,846X. Lalu dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta
39,048, yang berarti jika tidak ada karyawan maka waktu yang dibutuhkan adalah 39,048 hari. Yang kedua, koefisien jumlah karyawan sama dengan negatif 0,846, yang berarti setiap penambahan satu karyawan akan mengurangi waktu yang dibutuhkan sebesar 0,846 hari, yang berarti bahwa koefisien regresi ini bersifat negatif. Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks ini, hubungan terbalik berarti bahwa setiap penambahan satu karyawan akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Pengambilan keputusan dari hasil regresi sederhananya, maka berdasarkan nilai signifikasi dari output bagian koefisien, nilai P signifikasi untuk jumlah karyawan adalah 0,002. Karena nilai P ini kurang dari 0,05, maka ada hubungan linier yang signifikasi antara jumlah karyawan dan waktu yang diperlukan. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah karyawan dan waktu. Model regresi signifikan secara statistik dengan R² sebesar 0,869, yang menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan variabilitas dalam waktu berdasarkan jumlah karyawan. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap tambahan satu karyawan akan mengurangi waktu yang diperlukan sebesar 0,846 hari. Oleh karena itu, model ini valid untuk digunakan dalam memprediksi waktu berdasarkan jumlah karyawan, dan kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah karyawan berhubungan dengan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. Kemudian dilanjut dengan korelasi. Tabel korelasi ini menunjukkan korelasi persen antara jumlah karyawan dan waktu adalah negatif 0,932, yang menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat. Nilai P adalah 0,002 yang signifikan pada tingkat 0,01. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah karyawan dan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.